Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib, jamaah majelis taklim, dan juga insyaallah jamaah salat isya Masjid Rawdatul Jannah Haji Mena Pesawaran ya Pak? Lampung Selatan. Belum, bukan Pesawaran. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu saya sebutkan di forum mana saja, nikmat Allah itu unlimited, jumlahnya tidak terhingga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu berusaha untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah. Nikmat paru-paru, nikmat tenggorokan, nikmat kerongkongan, nikmat lambung, nikmat usus 12 jari, nikmat pankreas, nikmat empedu. Banyak orang-orang yang empedunya itu dipotong, Mbak. Ya. Yang empedunya dibuang banyak. Ada yang ginjalnya cuma satu, ya. Alhamdulillah kita sehat, panjang umur, dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang beradab, ya. Sering saya sampaikan di mana-mana, kalau tidak ada Al-Qur'an, ya, kehidupan kita itu tidak beda jauh dengan binatang. Dan itu tercermin sekarang kalau Bapak ingin melihat, ya, yaitu kehidupan suku-suku di pedalaman Afrika. Di antaranya adalah suku Hadza namanya. Kalau Bapak buka di YouTube nanti ada suku Hadza, ya. H D Z A. Kayak bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan Hadza, Hadza kan ini kan. Nah, jadi namanya kayak nama bahasa Arab. Itu mereka berburu, Pak, berburu dan makan daging apa aja, makan daging apa aja. Ketemu monyet ya monyet, ketemu rusa ya rusa, ketemu gorila ya gorila, ketemu kambing ya kambing, kuda ya kuda, sapi ya sapi, pokoknya seketemunya. Ya caranya ada dibakar-bakar aja. Mereka dapat bikin apinya begini, Pak. Ya, jadi di bawah ada apa gitu saya nggak tahu. Kemudian ada tongkatnya diginiin. Ini keluar asap. Jadi mereka membuat api bakar. Mereka pakaiannya minim, pakaiannya itu minim. Demikian juga yang paling serem kalau Bapak mau buka, tapi kalau nggak buka nggak apa-apa. Yaitu sekte Hindu Aghori di India tapi ya. Aghori, go-nya itu pakai GH, ya. Aghori. Silakan kalau mau dibuka di YouTube, serem sekali. Saya nggak usah ceritakan di sini. Jadi alhamdulillah kita diberikan Allah Al-Quran, yang Al-Quran itu misi dan isinya hampir sama dengan Taurat. Dan dua kitab suci besar itu selalu disandingkan dalam Al-Quran. Dua kitab suci besar. Dan Nabi Isa sendiri diutus
untuk atau tetap menjalankan isi Taurat. Nabi Isa Pak ya, Nabi Isa alaihi salam itu diutus oleh Allah dengan tetap membawa ajaran Taurat. Ya, jadi yang inti ajaran Taurat, yang inti. Adapun yang Injil adalah untuk melengkapi saja. Para jamaah sekalian, kemarin sudah sampai beberapa ayat tentang itu. Saya tidak tahu apakah para jamaah mencatat atau tidak. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 91 sampai 92. 91 92. Itu sudah saya bacakan. Kemudian yang kedua surat Al-An'am juga 154. Surat Al-An'am 154. Kemudian yang terakhir surat Al-An'am 155. Ya. Baik, supaya kita nyambung dengan bulan lalu, saya bacakan saja terjemahannya biar cepat. Katakan hai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini Al-An'am 91-92 yang isinya bahwa Taurat itu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Taurat itu berfungsi sebagai nuron wahudan. Nuron wahudan. Nur itu cahaya. Hudan itu petunjuk. Ya, hudan itu petunjuk. Kemudian oleh orang-orang Yahudi atau oleh pengikutnya Nabi Musa, ya tentu pengikutnya Nabi Musa yang bandel Pak. Kalau yang taat nggak mungkin. Ini yang bandel ini. Lembaran-lembaran Taurat itu sebagian dihambur-hamburkan, sebagian lagi disumputin, disimpan. Ya. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kemudian kamu perlihatkan sebagiannya, dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Jadi sebagian besar isi Taurat disimpan, Pak, disumputin. Nah, kemudian yang sebagian kecil disebarkan. Ya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Padahal Taurat itu penuh dengan pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran siapa Tuhanmu. Ya. Pelajaran yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak tahu. Apa? Tentang uluhiyah. Siapa yang harus kita sembah di muka bumi ini? Ya. Yang harus kita agungkan, yang harus kita sucikan, yang harus kita besarkan, yang mana? Apa langit, apa bumi, apa api, atau pohon, dan lain-lain. Ya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran, hai Muhammad, kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Ya, jadi Al-Quran adalah kitab yang full dengan berkah. Jadi bapak-bapak kalau mau cari berkah, gak usah jauh-jauh ke Jawa, kemudian ziarah ke makam-makam. Gak usah jauh-jauh, biaya besar. Ya, biaya besar. Cukup ambil Al-Quran, baca, insya Allah kita dapat berkah. Ambil Al-Quran, baca terjemahannya.
Kemudian pelajari arti dan kandungannya, tafsirnya. Kemudian kita amalkan. Maka hidup kita pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak mulai dari membaca saja, ya. Baru membaca saja sudah diberkahi Allah, apalagi ditambah dengan terjemah, ditambah lagi dengan memahami kandungannya, tafsir, ditambah lagi dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan berhukum menggunakan hukum Al-Quran. Ya. Kemudian surat Al-An'am 154. Ini karena ayatnya pendek saya baca Pak ya. Ini pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Artinya, kemudian kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Rabb mereka. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Musa untuk menyempurnakan nikmat. Ini sudah saya terangkan bahwa nikmat Allah itu ada dua, nikmat duniawi, ya, nikmat materi dan nikmat hidayah. Ya. Kalau materi kita dapat, duniawi kita dapat, hidayah kita dapat, maka sempurna. Ya. Tapi kalau yang materi saja, hidayah tidak, maka tidak sempurna. Ya. Dan fungsi Taurat itu adalah pertama untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu dijelaskan dalam Taurat. Segala sesuatu berarti tentang kehidupan, ya. Bagaimana harus hidup, bagaimana harus nikah, bagaimana harus pendidik anak, bagaimana harus memberikan nafkah, dan seterusnya. Dan bagaimana cara beribadah kepada Allah, cara menyembah Allah, cara mensucikan Allah, cara mengagungkan Allah bagaimana. Jadi dijelaskan, segala sesuatunya dijelaskan. Mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan. Mana pakaian yang dilarang, mana pakaian yang boleh. Mana minuman yang dilarang, mana minuman yang boleh. Mana makanan yang dilarang, mana makanan yang boleh. Semuanya dijelaskan. Ya. Kalau dalam sekte Agori itu yang saya baca di YouTube itu tidak ada halal haram, baik buruk itu nggak ada. Ya, baik buruk nggak ada. Ya apalagi halal haram nggak ada. Pokoknya semua bebas boleh. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Taurat adalah menjelaskan segala sesuatu, kemudian sebagai petunjuk agar kita tidak sesat hidupnya, dan sebagai rahmat. Nah kemudian yang terakhir Al-An'am 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi setelah Allah menjelaskan Taurat, jadi yang tadi saya jelaskan Taurat Pak ya, yang tadi saya jelaskan Taurat ya, yang untuk menyempurnakan nikmat bagi orang-orang yang ahsan ya, bagi orang-orang yang baik, kemudian menjelaskan segala sesuatu, kemudian sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Nah setelah itu Allah menurunkan Al-Quran. Nah ketika Al-Quran sudah turun, maka ikuti dia. Ya. Artinya yang kita ikuti cukup dengan Al-Quran saja, karena seluruh isi Taurat sudah ada dalam Al-Quran, sudah. Ya, jadi ketika Al-Quran belum turun, ikuti Taurat. Ya, ketika Al-Quran belum turun, ikuti Taurat.
Ketika Al-Quran sudah turun, ikuti Quran. Karena isi Taurat sudah ada di dalam Al-Quran. Gitu. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah kamu agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Nah, ini pengajian bulan lalu, ya. Sekarang kita tambahkan bagaimana perkataan masyarakat jin. Jadi jin makhluk di luar kita, Pak, ya, di luar kita. Makhluk jin itu juga mendengarkan dakwah dari Rasulullah SAW dan mendengarkan Al-Quran. Apa komentar jin terhadap Al-Quran? Apa komentar jin terhadap dakwah Rasulullah? Yaitu ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 30. Ya. Surat Al-Ahqaf ayat 30. Al-Ahqaf itu 46. 46 ayat 30. Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Jadi ini omongan, perkataan pembesar-pembesar jin kepada masyarakat jin, ya. Ucapan pembesar-pembesar jin kepada anak buahnya. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Sesudah Musa, sesudah Taurat. Yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran dikomentari oleh jin bahwa Al-Quran itu adalah membenarkan kitab sebelumnya. Membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kemudian Al-Quran itu yahdi ilal haq, memberi petunjuk kepada kebenaran. Memberi petunjuk kepada kebenaran. Memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kalau kita ikut Al-Quran pasti benar. Ya, kalau kita ikut Al-Quran pasti benar. Hidupnya pasti benar. Bukan hanya benar, ya, bukan hanya benar. Wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Di Al-Quran itu akan menunjuki kamu kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Tariqim mustaqim. Yaitu hampir sama dengan siratal mustaqim, Pak, bersama. Ya. Di sini menggunakannya nggak pakai sirot, pakainya tariq, sama. Tariq ya jalan, sirot juga jalan. Ya. Nah, ini dalam surat Al-Ahqaf, di mana jin itu kan, masyarakat jin itu kan umurnya lebih tua dari kita, Pak. Umur daripada masyarakat jin itu lebih tua dari kita. Maka dia punya pengalaman banyak. Oh iya, dulu pernah ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitabnya namanya Taurat. Nah, jadi mereka punya apa namanya? Punya pengalaman, ya, punya pengalaman. Itu Al-Ahqaf 30. Kemudian Waraqah bin Naufal. Mungkin bapak-bapak ada yang sudah pernah dengar nama Waraqah bin Naufal. Pasur, pernah dengar? Waraqah bin Naufal. Pernah dengar belum? Belum. Mas Budi, Waraqah bin Naufal. Lupa. Ya. Nabi punya istri namanya Khadijah. Khadijah punya paman atau sepupu lah. Saya lupa di situ, nanti dicek lagi dalam sejarah. Kalau nggak sepupu, paman, ya. Pamannya Khadijah. Dia termasuk ahlul kitab yang lurus. Ahlul kitab yang lurus, pengikut Taurat dan Injil.
yang lurus, enggak balelo, enggak ngeyel, enggak. Ya. Jadi ketika Nabi baru dapat wahyu pertama yang jumlahnya 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu kan Nabi gemetar kan Pak, ditekan berkali-kali ya. Mengatakan saya nggak bisa baca gitu kan. Ma'ana biqari. Nah, akhirnya maksudnya Jibril bukan baca tapi ikuti saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi menggigil kan Pak, turun dari Gua Hira, kemudian ketemu Khadijah. Zammiluni, selimuti aku ya. Kemudian Khadijah bertanya, ada apa Bang? Ada apa? Saya ketemu makhluk yang seperti ini. Kemudian menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Khadijah berinisiatif pergi ke tempat Waraqah tadi ya. Tanya, tadi suamiku mengalami begini, bagaimana? Ya, maka dijawab oleh Waraqah, itu yang datang kepada Muhammad di Gua Hira adalah namus. Ya, yang ketemu kamu Muhammad, yang ketemu kamu di Gua Hira itu namanya namus. Ya, yakni malaikat Jibril yang dahulu turun kepada Musa. Jadi nama lain daripada malaikat Jibril adalah Namus, ya, Namus yang pernah turun kepada Musa. Nah, jadi di sini jelas bahwa selalu terkait antara Musa Muhammad. Kenapa? Karena ajarannya sama-sama dari langit, sama-sama ajarannya sempurna, komplit, sempurna Pak. Ajaran Taurat itu sempurna, ya. Ya, tapi lebih sempurna lagi Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu untuk akhir zaman yang panjang. Akhir zaman kan panjang. Kalau Taurat kan hanya dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, ya, atau sampai Nabi Muhammad lah, hanya segitu tuh. Jangka waktunya hanya segitu, dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran dari Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Akhir zamannya kapan? Nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Telah diketahui secara mudah dan pasti oleh orang yang memiliki akal pikiran. Ini menurut tafsir Imam Ibnu Katsir Pak ya. Menurut tafsir Imam Ibnu Katsir, telah diketahui secara mudah dan pasti oleh orang yang memiliki akal pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan dari langit sebuah kitab. Dari langit Pak ya. Dari sekian banyak kitab-kitab yang diturunkannya yang lebih sempurna, lebih menyeluruh, lebih fasih, lebih agung dan lebih mulia daripada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lebih mulia, lebih agung, lebih fasih, lebih menyeluruh dan lebih sempurna. Al-Quran. Nah, ranking kedua apa? Ranking kedua barulah Taurat. Setelah Al-Quran dari sisi derajat dan keagungannya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Kitab tersebut adalah kitab yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kitab yang difirmankan Allah dalam Al-Quran adalah kitab Taurat resmi ada, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah 44 ya. Surat kelima ayat 44. Al-Maidah. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur.
yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyun wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Al-ayah Al-Maidah 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ya. Jadi fungsi Taurat salah satunya adalah untuk memutuskan perkara, ya. Untuk memutuskan perkara. Perkara siapa? Perkara orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kan memang ngeyel banget. Maka ya bayangkan Pak, ngeyel Pak. Baru saja diselamatkan Allah sudah minta patung. Musa, tolong sih bikinin patung kayak orang-orang itu tuh. Saya pengen nyembah patung loh. Bayangkan, baru diselamatkan dari Laut Merah yang dahsyat itu. Tahu-tahu minta nyembah patung. Ya. Bahkan mereka mengikuti sarannya Samiri. Ya. Samiri itu bikin patung emas yang ada suaranya. Gak tahu suaranya itu suara asli apa buatan Samiri, gak tahu. Patung emas. Jadi Bani Israel kan waktu hijrah itu Pak, waktu nyebrang laut itu kan dia membawa harta kekayaan dari orang-orang Firaun banyak sekali Pak, emas-emas itu. Emas-emas itu banyak tuh dibawa nyebrang laut. Kemudian setelah sampai di darat, emasnya itu dilebur, akhirnya dengan saran Samiri jadi patung sapi, ya, patung sapi. Dan itu kata Samiri, ini Tuhan yang sebenarnya ini. Nabi Musa lupa. Nabi Musa itu lupa. Yang benar saya ini. Tuhan yang sebenarnya adalah patung anak sapi. Masya Allah. Ya. Jadi terhadap perkara-perkara yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi itu diputuskan oleh Nabi, oleh orang-orang soleh, yaitu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, baik itu pendeta maupun rahim, ya. Di sini kalimatnya wal ahbar, ya, wal ruhbaniyun wal ahbar. Jadi pendeta dan rahib, ya, pendeta dan rahib, yaitu murid setianya Nabi Musa alaihissalam yang akan. Jadi kalau Nabi Musa hidup, ya Nabi Musa yang akan memutuskan perkara. Nabi Musa meninggal, diteruskan oleh, ya seperti Rasulullah. Rasulullah meninggal, siapa penerusnya? Para sahabat, ya, para sahabat. Seperti itu. Mereka juga ada, Nabi Musa juga punya sahabat, yaitu namanya Ruhban dan Ahbar, ya. Ruhban dan Ahbar. Ahli ilmu, ulamanya zaman Nabi Musa, ya. Nah, jadi mereka lah yang akan memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan masyarakat Yahudi. Dengan apa keputusannya itu? Keputusannya itu menggunakan Taurat, ya. Jadi Taurat sebagai sumber hukum tertinggi, ya, untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dan memang baik Nabi Musa maupun para rahib atau para ruhban, mereka itu diperintahkan Allah untuk menjaga Taurat, ya. Di Taurat itu dijaga betul Pak. Seperti kita sekarang ini kan menjaga Al-Quran, ya. Nah Allah menjaga Al-Quran yaitu dengan para hafid kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Nah salah satu cara Allah menjaga Al-Quran yaitu dengan
penghafal Al-Quran, para hafid. Ya. Kadang-kadang ada yang menyebutnya hafiz. Sebenarnya bukan hafiz loh. Kalau hafiz kan belakangnya S kan, sin kan. Hafiz berarti sin kan, sin. Sebenarnya bukan sin, hafil. Ya, ini memang orang Indonesia itu cari gampangnya aja, hafiz. Bahkan ada beberapa orang yang saya temuin, apa bilangnya apa? Apis, apis, apis. Nggak pakai H lagi, apis gitu ya. Apis Quran, apis. Saya pertama kali ngobrol bingung, apis apa ya apis ya? Saya lama menerjemahkannya itu, apis, apis, oh hafil. Jadi yang betul itu hafil, ya. Kalau jamak hufal, ya, hufal, hufal. Kalau jamak, kalau satu hafil. Nah, tapi orang Indonesia susah nyebut hafil, jadi hafiz. Ya. Nah, Allah menjaga Al-Quran dengan para hafil, ya. Sedangkan Taurat dijaga oleh pertama Nabi Musa, yang kedua oleh Robbaniyun, yang kedua oleh rahib-rahib dan ruhban, ya, ruhban. Nah, di sini disebutkan, Pak, ya. Di sini disebutkan, saya baca tidak lebih tidak kurang, Pak. Saya baca nih, asli. Adapun Injil, ia hanyalah kitab penyempurna Taurat. Ia berfungsi menghalalkan sebagian hukum haram yang diberlakukan kepada Bani Israel. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kelanjutan rangkaian ayat di sini, "Qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin." Ya. Artinya, katakanlah hai Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku akan mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Maksudnya, kalian dapat mempertahankan kebenarannya dan menolak kebatilan yang mencoba menghancurkannya. Jadi Nabi Muhammad diperintah Allah untuk menantang masyarakat Quraisy. Ya, hai masyarakat Quraisy, coba kalau kamu memang benar, kamu minta kepada Allah supaya dapat kitab yang lebih sempurna dari Taurat dan Quran. Ya, artinya tidak ada kitab induknya itu hanya dua, Taurat dan Quran. Injil itu adalah menyempurnakan. Di antaranya ada hukum-hukum yang pernah diharamkan kepada Israel, kemudian di Injil boleh, halal, ya. Nah, ini mungkin nanti lain kali kita bahas. Jadi itu pertengahan surat Al-Qasas ayat 48 sampai 51. Nah, setelah orang-orang Quraisy ditantang begitu, ya, ditantang, kalau kamu memang termasuk orang yang benar, coba datangkan kitab dari Allah yang lebih yang lebih sempurna dari Quran dan Taurat. Nah, ternyata orang-orang Quraisy nggak bisa jawab, bengong, diam. Nah, maka dijawab selanjutnya oleh Allah. Selanjutnya Allah berfirman, "Fa in lam yastajibu laka," maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu Muhammad, jika mereka diam saja, ora iso jawab. Maksudnya jika mereka tidak mampu memenuhi tantanganmu dan tidak mau mengikuti kebenaran, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Artinya memang orang-orang yang tidak beriman kepada kitab suci, yaitu Taurat dan Al-Quran, ya, itu pada hakikatnya dia mengikuti hawa nafsu, ya. Makanya pantas kalau Taurat itu tadi yang banyak disumbutin, Pak, disumbutin, yang sedikit dihambur-hamburkan, ya. Karena yang disumbutin itu kalau diajarkan semua bertentangan dengan hawa nafsu, ya. Misalnya dilarang judi, dilarang membunuh, dilarang sihir, dilarang minum-minuman keras dan lain-lain, ya. Itu kan semuanya menurut hawa nafsu kan enak semua. Judi enak, ya, apalagi judi online, ya.
Saya sedih ada beberapa orang mahasiswa saya yang sudah terlibat judi online. Sedih saya. Bahkan ada yang istri membakar suaminya kan ada. Ya, istri membakar suaminya. Insya Allah. Jadi orang musyrik Mekah ketika tidak bisa menjawab tantangan Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia sedang mengikuti hawa nafsu. Kemudian kata Allah, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam kehidupannya kalau sudah pokoknya biasanya hawa nafsu itu. Pokoknya kudu ngene ya. Hawa nafsu. Kalau tidak hawa nafsu kan coba kita lihat dulu Al-Qur'an, ada nggak perintahnya? Oh ada. Coba kita buka hadis, ada nggak perintahnya? Oh ada. Nah, itu kalau kita mengikuti wahyu, ya selalu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Tapi kalau orang usah nganggo Quran, orang usah nganggo hadis-hadis, pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya berarti hawa nafsu. Maksudnya tanpa dalil yang diambil dari kitabullah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Berapa menit lagi? Isya? Mas? 12. Sedikit lagi ya. Firman Allah yang terakhir ini, walaqad wassalna lahumul qaul, dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan Al-Qur'an ini. Wassal, ya. Walaqad wassalna lahumul qaul, dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini. Jadi Al-Quran itu berturut-turut. Nah, berturut-turut ini para ahli tafsir menafsirkannya macam-macam, Pak. Yang pertama, menurut Mujahid maksudnya, dan suku kami telah menguraikan perkataan Al-Quran kepada mereka. Jadi berturut-turut itu maksudnya menguraikan, ya, terurai, ya, menguraikan. Sehingga dengan terurai kan jelas ya Pak. Ibarat benang, kalau masih ruwet kan bingung. Tapi kalau ini udah terurai, ini ujungnya ke sana, terurai. Nah, itu menurut Mujahid. Yang dimaksud dengan berturut-turut yaitu mengurai, ya mengurai. Sedangkan menurut As-Suddi, ya penafsir lain As-Suddi berkata, maksudnya adalah dan suku kamu telah menjelaskan perkataan ini. Jadi menurut As-Suddi yang dimaksud dengan berturut-turut yaitu menjelaskan, ya menjelaskan supaya jelas, ya supaya jelas. Itu menurut As-Suddi menjelaskan. Sedangkan Qatadah berkata, Qatadah ahli tafsir Qatadah berkata, maksud ayat ini adalah Allah mengabarkan kepada mereka tentang apa yang telah diberlakukan kepada orang-orang terdahulu serta bagaimana tindakan Allah terhadap mereka. Nah, ini yang paling lengkap dari Qatadah, Pak. Jadi yang dimaksud berturut-turut di sini menurut Qatadah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu siapa? Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Ya. Setelah Allah menceritakan, kemudian bagaimana tindakan Allah terhadap mereka-mereka yang membangkang, yang ngeyel, yang nggak beriman. Ya. Ada yang dikirim petir, ada yang banjir, ada yang angin, ada yang buminya dibalik, ya macam-macam. Ya. Jadi itu menurut Qatadah. Allah mengabarkan kepada mereka tentang apa yang telah diberlakukan kepada orang-orang dahulu serta bagaimana tindakan Allah terhadap mereka. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, jadi
baik penafsir dari Mujahid, baik dari As-Suddi maupun Qatadah, insya Allah semuanya saling melengkapi dan benar. Mujahid dan ulama tafsir lainnya berkata, wassolna lahum, artinya kami turunkan berturut-turut perkataan ini Al-Quran kepada mereka. Maksudnya adalah kepada orang-orang Quraisy. Jadi yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang Quraisy Mekah. Jadi orang Quraisy Mekah itu, bayangkan Pak, Al-Quran yang setebal ini 6.000 ayat itu sebenarnya dibacakan semua Pak di telinganya orang-orang Quraisy Mekah. Tapi kok yang nyangkut itu sedikit gitu loh. Yang beriman itu sedikit. Yang seperti Abu Jahal itu kan nggak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Abu Jahal, Abu Lahab lah tokoh yang sentral. Nggak mau beriman. Padahal diulang-ulang terus Al-Quran, diulang lagi. Banyak sekali Pak ayat-ayat seperti ini. Ya, dalam surat Maryam ada, dalam surat Toha ada, dalam surat Al-Anbiya ada, dalam surat Al-Aqaf ada. Bagaimana Allah menceritakan umat-umat yang terdahulu, tapi nggak tersentuh. Ya, hatinya orang-orang kafir Quraisy tidak tersentuh. Artinya apa? Betul-betul luar biasa kekafirannya dan kemunafikannya serta kebejadannya ya. Sudah diulangi berkali-kali tapi tidak ada yang nyangkut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hidayah kepada kita, dan sebagai tanda kita cinta kepada Al-Quran, jangan lupa anak cucu kita coba di program harus ada yang hafizul Quran ya. Hafizul Quran. Jangan semuanya jadi dokter, jangan semuanya jadi insinyur, jangan semuanya jadi pilot, jadi polisi, tapi harus ada satu di antara anak kita, anak atau cucu yang jadi ulama, yang hafal Al-Quran 30 juz ya. Jangan sampai kita udah ngaji, tahu-tahu sampai rumah biar hilang lagi. Sehingga menyekolahkan anak harus SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, perguruan tinggi favorit, ke Jogja, ke UI, ITB, Bandung, IPB, rasanya sudah bangga ya. Mana yang diarahkan untuk hafal Al-Quran 30 juz? Mana? Harus ada Pak. Nanti ini akan menyelamatkan kita dari kiamat ya. Karena mereka nanti surganya tertinggi ya. Para penghafal Al-Quran itu surganya itu tertinggi. Nanti kita yang keluarganya kita akan ke katrol Pak, ke katrol ya, ke katrol. Tapi kalau cucu kita, anak kita dokter, pilot, insinyur, ahli hukum, dihukum ya, ada yang dihukum ya, kemudian judi online, narkoba, selingkuh, pinjol, kita di hari kiamat itu nggak selamat Pak, nggak selamat ya. Maka marilah ada satu aja Pak, nggak usah banyak-banyak, satu cucu Bapak ini, cucu atau anak yang hafal Al-Quran ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.